Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, segenap tokoh masyarakat DKM Masjid yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan mata hati kita, Allah yang mendudukan kita di taman dari taman surganya Allah untuk bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhoannya. Mudah-mudahan rahmat, ampunan, berkah, keridhaan Allah akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, kita mesti tahu apa tujuan hidup kita di muka bumi ini. Salah satu daripada tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu, hamba mohon surga-Mu, jauhkan kami semua dari azab api neraka. Hakikat hidup itu adalah ujian. Tidaklah kita mengaku beriman kepada Allah tanpa diuji. Semakin beriman semakin diuji. Dan ujian itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah, sehingga Allah ingin melihat bagaimana rintihan hamba itu di tengah malam. Maka bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ujian itu dijadikan sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tugas hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Inti ibadah adalah zikir. Inti zikir adalah doa. Kenapa kita mesti berzikir? Kenapa kita mesti berdoa? Yang pertama, karena zikir itu adalah perintah Allah. Doa itu perintah Allah. Coba kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Berarti ciri hamba Allah yang beriman itu memperbanyak zikir kepada Allah. Semakin kuat iman kita, semakin hebat zikir kita. Kurang iman, kurang zikir. Tidak beriman, sungguh dia tidak mau untuk berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang telah mencurahkan rahmat kepada kalian semua. Malaikat pun mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah
orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Apa doa malaikat yang disampaikan kepada Allah untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang senantiasa berzikir kepada Allah? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kita semua didoakan oleh malaikat agar Allah keluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya. Sungguh Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman. Ungkapan yang disampaikan oleh Allah ketika kita berjumpa dan bertemu dengannya, salam ketenangan, salam kedamaian, salam kebahagiaan. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah persiapkan ganjaran pahala yang tiada terhingga. Zikir itu ada 4 macam. Yang pertama zikir akal, yang kedua zikir lisan, yang ketiga zikir hati, yang keempat zikir amal. Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Subhanallah, udah pintar semuanya. Yang pertama adalah zikir akal. Zikir akal itu menangkap bahasa Allah lewat gerak alam semesta ini. Kenapa Allah ciptakan alam semesta ini? Kenapa Allah ciptakan lautan? Kenapa Allah ciptakan daratan? Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Hamba-hamba Allah yang senantiasa memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha tauhid. Silahkan kau pikirkan kebesaran Allah, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah. Kalau waktu malam hari, Pak, halo, kalau malam hari kita keluar dari rumah kita, kita tengok ke atas, ada apa? Ada apa? Langit. Langit itu begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan awan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit, dan seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Akal memikirkan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua adalah zikir lisan. Hati mengingat Allah, lisan menyebut asma'nya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Subhanallah. Yusabbihunaka ya Allah, yuhamidunaka ya Allah, yuhallilunaka ya Allah, yukabbirunaka ya Allah. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah. Kokohkan tauhid kami hanyalah kepadamu ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah sucikan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini.
Setiap kita kan pasti punya aib, setiap kita kan pasti punya dosa, setiap kita kan pasti melakukan kesalahan. Hati awalnya bersih, kita melakukan dosa jadi kotor, dosa lagi, kotor lagi, dosa lagi, kotor lagi, sehingga hati ini pekat, penuh dengan dekilan dosa. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya. Likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pengkilatnya, setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pengkilat hati yang ternoda, pembersih hati yang kotor, zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puja-puji itu hanyalah milik Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, insya Allah akan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sungguh Allah menjawab, sadaqa abdi, hambaku adalah benar. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Ushidukum ya malaikati, Allah bersaksi di hadapan para malaikat, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi, sungguh telah aku ampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan di pagi hari ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti datang pada hari kiamat, wajah mereka dalam keadaan putih memancarkan cahaya. Amin. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allah itu maha besar. Tidak ada yang besar di muka bumi ini kecuali Allah. Allahu akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu. Besarkan Allah, kecilkan ego. Besarkan Allah, kecilkan pangkatan kedudukan. Yang besar itu hanyalah Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir lisan, menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah zikir hati. Zikir hati itu adalah merasakan kehadiran Allah setiap langkah yang kita lakukan dalam hidup ini. Orang-orang yang hatinya berzikir adalah mereka yang senantiasa ngeh, sadar, hidup dan kehidupannya diperhatikan oleh Allah. Ketika dia sadar, hidupnya itu diperhatikan oleh Allah, maka orang itu akan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Ketika kita sadar, ketika ibadah diperhatikan oleh Allah, kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Sifat-sifat ihsan itu muncul pada dirinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan kita melihatnya, tapi mustahil kita melihat Allah. Fa innahu yaraka, akan tapi Allah itu melihat kita. Ketika kita sadar, solat ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, baca Quran diperhatikan oleh Allah, ditatap oleh Allah, ngaji kayak begini dilihat diperhatikan oleh Allah. Ketika kita sadar dalam ibadah, dalam tatapan Allah, hamba-hamba Allah yang beriman akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Itulah makna doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri akan nikmatmu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untukmu. Jadi ibadah kita yang terbaik, salat kita yang terbaik, tahajud kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, ngaji baca salawat kita yang terbaik, semua yang terbaik. Kenapa? Kita persembahkan kepada Allah sebagai bekal untuk kita berjumpa dan bertemu dengannya di negeri akhirat nanti. Yang keempat, zikir amal. Inilah hakikat zikir sebenarnya.
Mahwa dzakir, siapa sih orang yang berzikir itu? Adzakir huwal muti. Orang yang berzikir itu adalah orang yang taat kepada Allah. Wa man lam yutihu falaysa bidzakir. Orang yang tidak taat kepada Allah, sungguh dia termasuk hamba-hamba Allah yang berzikir. Dia tidak termasuk hamba-hamba Allah yang berzikir. Maka zikir akan mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah, untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti berzikir? Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita banyak butuh kepada Allah. Coba saya tanya, kita yang butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada kita? Kita yang butuh kepada Allah. Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh kepada Allah. Itulah hebatnya Allah, itulah akbarnya Allah, itulah azimnya Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah ciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Allah ciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan alam semesta. Beda dengan kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menciptakan sesuatu, kita butuh dengan sesuatu itu. Manusia bisa bikin handphone, butuh dengan handphone? Butuh? Butuh. Tadi mau kuliah subuh, handphone ketinggalan. Ada yang balik lagi nggak ambil handphone? Tadi kuliah subuh Al-Quran ketinggalan, ada yang balik lagi? Ya kan? Itu saking butuhnya dengan handphone. Manusia bisa bikin motor, butuh dengan motor? Butuh. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah itu tidak butuh dengan sesuatu, manusia yang butuh dengan sesuatu. Allah ada sebelum sesuatu itu ada. Allah ada ketika sesuatu itu ada, dan Allah tetap ada ketika sesuatu itu telah tiada. Itulah Allah, al-awwal al-akhir. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Oleh karena kita butuh kepada Allah, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya apa yang kalian minta akan aku berikan. Minta kepada Allah. Pak, Bu, Allah itu semakin diminta semakin senang. Beda dengan kita, ya kan? Orang datang ke saya minta sekali saya kasih, 2 kali saya kasih, 3 kali belum tentu, ya kan? Tapi Allah itu semakin diminta semakin suka, semakin senang. Maka terus minta sama Allah. Jangan bosan dalam minta sama Allah. Jangan jerak, jangan kapok. Coba kita lihat Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria ketika diuji oleh Allah, lama tidak punya keturunan, beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengemis kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah. Beliau merintih kepada Allah. Sampai doa rintihan Nabi Zakaria digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa meminta memohon kepada Allah dengan suara lemah lembut. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su sayba. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah, palaku sudah ditaburi dengan uban. Namun aku enggak pernah jerak untuk senantiasa berdoa meminta mohon kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku anak. Ya Allah, berikan aku keturunan. Terus Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah, yaitu Nabi Yahya alaihis salam. Kenapa kita mesti berdoa? Yang pertama, karena doa itu perintah Allah. Yang kedua, karena kita butuh kepada Allah. Yang ketiga, karena para anbiya, para rasul mencontohkan kita untuk berdoa. Nabi Yunus mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, masuk ke dalam perut ikan, sampai beliau mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di tengah malam,
kegelapan di dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, beliau berzikir dan mengajarkan zikir dan doa kepada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Zikir dapat menyelesaikan masalah. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dalam perut ikan. Nabi Sulaiman ketika diuji oleh Allah, diberikan harta yang begitu banyak, melimpah ruah, sehingga Allah tidak ciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, apa yang beliau lakukan dan apa ucapan beliau dalam Al-Quran? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Kemudian beliau mengajarkan doa kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendapatkan gelar Khalilullah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim dibakar oleh Raja Namrud. Di atas tumpukan kayu, di atas bara api. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, apa yang beliau lakukan? Beliau berzikir dan berdoa dan mengajarkan zikir dan doa kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terakhir, kenapa kita mesti berdoa? Karena kita berikrar kepada Allah. Orang yang berzikir, orang yang berdoa adalah mereka yang menepati janjinya kepada Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Terutama ketika kita melaksanakan sholat. Berapa waktu? Berapa waktu? Berapa rakaat? Berapa kali tahiyat? Pada sholat enggak ini? 5 waktu 17 rakaat, berapa kali tahiyat? Astagfirullahaladzim. Ini orang Pondok Rajeng enggak pada sholat? 9 kali tahiyat dalam 17 rakaat. Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Banyak Ustaz, gak usah pakai dihitung, yang penting sholat. Allahu Akbar. 5 waktu 17 rakaat, 9 kali tahiyat, 34 kali sujud. Berapa kali kita menyebut asma Allah dalam bacaan sholat? Itu lagi ditanya Ustaz. Yang penting sholat. Allahu Akbar. Ketika kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan memiliki 3 inti. Yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua ikrar kita kepada Allah, yang ketiga adalah doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu adalah merupakan bentuk pujian kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah merupakan ikrar, perjanjian kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Itu adalah merupakan doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti surat Al-Fatihah. Dan yang mesti kita ingat ketika kita baca surat Al-Fatihah di dalam salat atau di luar salat, Allah menjawab Alhamdulillahi rabbil alamin,
Allah menjawab, sadaqa abdi. Sungguh hambaku adalah benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Hambaku mensyukuri akan nikmatku. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, majanani abdi. Sungguh hambaku mengagungkanku, membesarkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untukku dan untuk hambaku, untuk hambaku, untuk hambaku. Apa yang mereka minta akan aku berikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi wa li abdi wa li abdi wa li abdi masala. Kata Allah, ini untukku, untuk hambaku, untuk hambaku, untuk hambaku, untuk hambaku. Apa yang mereka minta akan aku berikan. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengajarkan, awalilah doa kita atau akhirilah doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat Al-Fatihah adalah merupakan kiat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Kita melafadzkan Ismul A'zam. Allah, 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 Ya 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 Allah, Ya
akbar. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, 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 ya Allah. Angkat kedua tangan, hadirkan hati. Setelah kita berdoa, nanti ada doa lagi dari guru kita, dari kiai kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin banyak cita-cita, hajat, keinginan kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, takdirkan kami semua yang hadir di majlis ini bisa berziarah ke makam Rasulmu, bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah, melaksanakan ibadah umrah ya Allah, mengumandangkan kalimat talbiyah di tanah suci ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai para sahabat Nabi Muhammad, mencintai ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, Kau Maha Pengampun. Di saat yang mustajab ini ya Allah, di majlis yang penuh dengan rahmat dan berkah-Mu ini ya Allah, di taman dari taman-taman surga-Mu ini ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, terima kasih ya Rabb, Kau hadirkan kami di kuliah subuh ini. Kemudian Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Hamba mohon padamu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi, sayangi, cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi, mencintai kami di waktu kecil. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu ya Allah, bahagiakan keduanya dunia akhirat, berkahkan keduanya dunia akhirat. Kalau satu saat Kau wafatkan, hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, sungguh beliau sangat menantikan doa-doa kami sebagai anak yang masih hidup. Hamba mohon padamu ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, hamba mohon padamu ya Allah, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan-Mu ya Allah. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jauhkan beliau dari siksa kubur ya Allah, jauhkan beliau dari azab kubur ya Allah. Takdirkan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai ya Allah.
Inilah saat kita mendoakan anak-anak kita. Doa orang tua kepada anak tak ubahnya bagaikan doa Nabi untuk umatnya, sangat mustajab. Bayangkan anak-anak kita, bayangkan wajah anak-anak kita. Anak kita yang pertama, bayangkan wajahnya, sebut namanya Muhammad. Anak kita yang kedua, bayangkan wajahnya, sebut namanya Muhammad. Anak kita yang ketiga, bayangkan wajahnya, sebut namanya Hadiah. Yang keempat, yang kelima, ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra putri kami menjadi hamba-hambamu yang saleh dan saleha, generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan anak-anak kami, putra-putri kami, ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami sebagai imam di tengah orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad. Sembuhkan, angkat penyakit jasmani rohani yang ada pada diri kami, ya Allah. Sembuhkan, angkat penyakit jasmani rohani yang ada pada kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkan, angkat penyakit jasmani rohani yang ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Tambahkan ilmu kepada anak-anak kami, kepada santri-santri kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kami untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa barakatan fi rizki. Berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan anak-anak kami, ya Allah. Berkahkan keluarga kami, ya Allah. Berkahkan usaha kami, ya Allah. Berkahkan masjid ini, ya Allah. Berkahkan komplek ini, ya Allah. Berkahkan kampung kami, ya Allah. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana, ya Allah. Berkahkan guru-guru kami, berkahkan kiai-kiai kami, berkahkan kiai-kiai kami, terutama mereka yang hadir di majlis ini, ya Allah. Berkahkan kiai-kiai kami, para ulama kami, para habaib kami. Berkahkan harakah dakwah mereka semua, ya Allah. Ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa taubatan qablal maut. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunanmu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Hamba mohon padamu, ya Allah, bimbing lisan kami, ya Allah, detik-detik akhir hayat kami, ketika kami menghadapi goncangan sakaratul maut, ketika malaikat Ijrail memisahkan antara jasad dan ruh kami, ya Allah. Bimbing lisan kami, ya Allah. Seperti inilah kami wafat, seperti inilah kami meninggal dunia, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami semua yang hadir di majlis ini dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan salat kami meninggal dunia, ya Allah. Dalam keadaan baca Al-Quran kami meninggal dunia. Dalam keadaan sujud kami meninggal dunia. Dalam keadaan berdakwah kami meninggal dunia. Dalam keadaan berjihad, berjuang di jalan-Mu kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu, tidaklah kami bangkit dari tempat duduk ini kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami. Kau perbaiki akhlak kami, ya Allah. Kau gemarkan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, istajib doa'ana
kabulkan permohonan kami, jawab doa-doa kami semua ya Allah. Kita semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mengundang kepada seluruh jamaah untuk mengikuti tausiah zikir di pondok pesantren kami, pondok pesantren Darul Mukhlisin di Jalan Rapika, Kampung Rawadenok, setiap bulan Ahad keempat. Alhamdulillah, bulan kemarin kita sudah mulai. Bulan sekarang insya Allah tanggal 23 Agustus. Ya, tetap mengikuti protap, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah bulan ini hari Ahad tanggal 23 di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Jalan Rapika, Kampung Rawadenok. Ya, hadir ya. Insya Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.